Hari Tanpa Bra atau No Bra Day ini muncul untuk meningkatkan kesadaran setiap orang akan kanker payudara. Sebab kanker payudara ini nyatanya tidak hanya menyerang wanita aja, tapi dalam beberapa kasus ternyata ditemukan loh penyakit ini menyerang para pria. Nah tapi sayangnya hingga kini menurut data Kementerian Kesehatan, kesadaran akan bahaya kanker payudara di Indonesia masih terbilang rendah. Untuk lebih waspada terhadap kanker payudara, tim Litbang Sianan Indonesia sudah merangkumnya untuk Anda dalam Waspada Kanker Payudara. Oke, kita lihat yang pertama ini, sebelum kita bahas mengenai gimana sih cara deteksinya, saya ajak Anda untuk lihat mengenai jumlah penderita atau jumlah kasus kanker payudara khususnya di Indonesia ya. Ini, kalau di Indonesia kita lihat per tahun 2018 saja, ini dia, kita lihat kanker payudara ternyata menjadi kanker yang paling banyak diderita oleh masyarakat Indonesia. Ada 3 teratas, ada kanker payudara, kanker serviks, kanker paru. Tapi kalau kita lihat kanker payudara, angkanya mencapai 58.256 orang. Sementara angka kematiannya, ini kalau kita angka kematian di sini mencapai 22.000 jiwa. 22.692 jiwa totalnya ya. Dalam tahun 2018 maksud saya. Nah berikutnya kalau kanker serviks ini, angka kematiannya ada di 18.279, sementara kalau angka kematian dari penderita kanker paru dari penderitanya 30.000, ini angkanya mencapai 26.009 jiwa. Ini adalah kematian. Nah, kalau kita lihat datanya sendiri, yang paling banyak dari kanker payudara, tapi ada 51,5% loh ternyata ini dari total kanker lain yang banyak diderita oleh masyarakat Indonesia. Oke, berikutnya kita lihat. Nah, ini meski menjadi penyakit dengan jumlah kasus yang begitu tinggi, nyatanya tingkat literasi mengenai kanker payudara ini masih rendah untuk menyadari bahwa penyakit ini rawan sekali terjadi. Sebab ada beberapa mitos yang beredar ya, dan ini masih kerap terdengar. Dan masih percaya sama mitos nih jadi salah satu faktor loh terlambatnya penanganan kanker payudara. Kita lihat beberapa yang di-highlight, ada 1, 2, dan 3. Kalau kita lihat dari yang poin pertama ini dia, menggunakan deodoran setiap hari menyebabkan kanker payudara. Ini mitos alias hoax ya. Jadi banyak orang yang menganggap paraben yang terkandung dalam deodoran, parabennya kemudian terserap kulit katanya bisa menyebabkan kanker payudara. Padahal menurut Journal of National Cancer Institute, penggunaan deodoran dan antiperspiran ini aman untuk digunakan setiap hari dan tidak ada bukti ilmiah bisa menyebabkan kanker payudara. Kemudian kita lihat yang kedua, pakai bra kawat katanya sebabkan kanker nih untuk cewek-cewek khususnya ya. Tapi ini mitos, ini hoax. Jadi kalau kita lihat faktanya, studi ilmiah tahun 2014 menemukan katanya nggak ada perbedaan nih, perbedaan resiko antara wanita yang menggunakan kawat bra atau bra kawat ataupun tidak. Tapi para ahli menyarankan untuk melepas bra ketika tidur, jadi no bra ketika tidur. Karena kenapa? Karena untuk memberikan waktu supaya payudara bisa bernafas. Jadi ada waktu dari Anda kerja seharian ketika tidur, bolehlah dilepas begitu ya. Dan berikutnya yang ketiga adalah ukuran payudara besar katanya beresiko terkena kanker payudara. Kata siapa? Jadi ini mitos ya. Jadi faktanya nggak ada hubungan antara ukuran payudara dan juga resiko kanker payudara. Nggak ada hubungannya. Oke, berikutnya kita lihat. Ini sebetulnya bukan mitos dan fakta ya. Ini adalah faktor resiko. Nah, faktor resikonya apa aja sih? Bagi Anda yang mungkin merasakan hal-hal ini atau mengalami hal-hal ini beberapa waktu belakangan, akhirnya bisa mengetahui penyakit, bisa mendeteksi penyakit secara dini. Kita lihat faktor resikonya yang pertama adalah Anda menstruasi dini atau menopause dini. Ini biasanya menstruasi dininya di bawah usia 12 tahun dan menopause dininya sebelum usia 50 tahun. Dan biasanya orang-orang yang usianya 30 sampai 50 tahun, khususnya adalah perempuan, punya resiko besar terjangkit atau terkena kanker payudara. Berikutnya dari menstruasi dini dan menopause dini adalah kita lihat ini obesitas, kemudian juga mengonsumsi makanan yang dibakar terlalu matang. Kita tahu ada karsinogen. Karsinogen ini
yang biasanya membuat tumor dan juga kanker ini tumbuh gitu ya. Kemudian merokok, hindari kebiasaan merokok, jangan juga konsumsi alkohol, dan jangan konsumsi junk food secara berlebihan. Kemudian untuk Anda para wanita yang mungkin tidak punya plan untuk hamil, tidak mau menikah, tidak menyusui juga, Anda punya resiko terkena kanker payudara. Dan selanjutnya adalah genetik. Ini memang sebetulnya ada juga mitos katanya kalau Anda keluarganya pernah kena kanker payudara, tapi jadi Anda bisa terkena kanker payudara. Sebetulnya angkanya 70% ya. 70% para penderita kanker payudara ini tidak punya keluarga yang kena kanker payudara. Jadi genetik ini sebetulnya juga ya inilah ya, masih 50-50. Oke, berikutnya kita lihat gimana kemudian caranya mendeteksi kanker payudara. Kita lihat deteksi dini kanker payudara ini ada dua. Yang pertama sadari dan juga ada sadanis. Nah, ini baik untuk orang beresiko maupun tidak beresiko. Yang pertama adalah sadari ya pastinya. Pemeriksaan ini dilakukan menggunakan tangan dan juga mata. Jadi Anda bisa melakukan ini sendiri di rumah, ketika mandi, ketika tidur gitu ya, untuk memeriksa apakah ada perubahan fisik pada payudara Anda sendiri. Nah, proses ini dilakukan agar semua perubahan bisa terlihat, mengarah ke kondisi yang lebih serius, jadi bisa segera ditangani. Nah, untuk waktu terbaiknya tadi saya katakan adalah ketika bercermin atau ketika mandi, dan biasa dilakukan ketika setelah periode menstruasi. Jadi waktu setelah menstruasi sampai 7 hari setelah menstruasi ini cukup baik untuk melakukan pemeriksaan secara dini secara sendiri. Dan berikutnya adalah sadanis. Ini pemeriksaan payudara klinis ya, ini mungkin diperlukan untuk menentukan apakah benjolan atau penyebab perubahan pada payudara merupakan tanda dan juga gejala awal dari kanker payudara. Pemeriksaan yang bisa dilakukan antara lain adalah pemeriksaan fisik oleh dokter dan juga ada pemeriksaan penunjang, ada mamograf atau juga biasanya dilakukan oleh dokter ada MRI atau USG lebih lanjut untuk mendeteksi kanker payudara ya. Nah, selamat Hari Tanpa Beras Sedunia, tapi jangan lupa untuk mencegah serta mengobati kanker payudara. Dan masa pandemi ini bukan alasan untuk menunda pengobatan kanker payudara.